Kalau yang belum buka Windows Photoshopnya dibuka ya biar langsung praktek. Kalau bisa langsung dibuka ya. Langkah-langkah sama ya. Terserah kalian kalau ada foto yang maunya sih ke depan saya upload dulu ya fotonya ya. Nah ini jadi koreksi juga buat saya nih, ke depan saya akan upload dulu bahan yang mau kita bahas malam ini, jadi kalian bisa download langsung praktek gitu ya. Tapi ini boleh silakan kalian ini apa namanya sih, udah mulai record nih kan? Udah. Oke sip. Udah bang. Soalnya di sini nggak kelihatan. Oke, nah kalian boleh pakai foto, terserah foto apa tuh, sekarang juga boleh selfie gitu kayak atau apa kan, kalian olah sendiri di Photoshop kalian, atau mau memperhatikan dulu nggak apa-apa, tapi langsung dipraktekkan ya. Kenapa? Karena setelah ini lanjut terus nih materinya. Tapi ini yang tidak nyoba ya udahlah, mau gimana lagi kan, kalau kita ulang-ulang terus ntar ini apa namanya, nggak maju-maju kita, ya kan? Waktu kita terbatas juga. Nah ini di sini kita gunain pen tool untuk croppingnya. Kenapa pen tool bang? Kemarin udah saya jelasin ya. Karena pen tool itu lebih rapi lah ya. Nah, wait. Cara gunain pen tool udah paham ya? Nah jadi pen tool tuh gunainnya gini. Misalnya gini kan. Ini klik satu kali aja. Jangan diklik dua kali. Nah, satu kali, tarik lagi satu kali. Jadi sambil diklik ini mouse-nya ini ditahan, yang mouse kanan ini diklik lalu ditahan gitu ya. Jadi diklik kanan langsung tahan, ditarik gitu ya. Ngikutin pola ininya. Paham ya? Nah, ini saya crop dulu ya. Apa kemarin ya? Kayaknya ulang tahun Lazada lah. Saya terinspirasi dari itu kalau nggak salah. Nanti kita cari posternya kayak fashion nomor 1 gitu. Kita mau buat poster. Ini kalau kalian praktek langsung sih lebih enak sih daripada nontonin saya lama gini kan. Ini nggak saya siapin. Ada nggak ya bahan yang udah di crop ya? Kayaknya ada lah. Nah itu cara penggunaan di pen toolnya lah ya, biar singkat. Kita cari foto yang udah di crop. Kayaknya saya punya foto yang udah di crop. Ini. Ya, kayaknya udah ada yang di crop di sini. V3 atau V2. Anggap aja dulu kita selesaikan cropnya lah ya. Ini emang cocok gambar yang gini sih. Oh ini ada yang udah di crop. Ya. Oke, sampai di sini sambil nunggu loading, ada yang mau nanya nggak terkait dengan penggunaan pen tool? Udah paham tadi ya? Ya bang. Tadi ada mau nanya bang. Ah boleh ya, ada mau nanya tadi. Silakan ada. Ini bang, aku kan biasanya ngedit tuh kan. Mau skin tone. Skin tone. Ya. Terus? Kadang kan kita nggak nyatu gitu deh warnanya bang. Kalau ada mungkin bisa pakai pakai plugin tuh kan, black booster kan. Tapi yang untuk dia warna agak gelap gitu. Misalnya itu purple red kan, sama purple red tapi yang agak terang. Nah,
Nah, di situ karena dia nggak ngacu dia sama backgroundnya tuh bang. Biasanya selain pakai plugin Blue Baxter itu pakai apa ya? Kalau kita Kalian pakai apa? Putus-putus suara. Blue Baxter itu kan biasanya ada dia. Pakai Plugin? plugin Blockbuster. Kan ada dia tuh memang khusus untuk skin tone kan. Nah, Oh, itu di aplikasi ini ya? Photoshop Di juga. laptop nih? Iya, Photoshop juga. Oh, Nah, Photoshop dari juga. apa? Ya, kita masukkan pluginnya itu. Ah, Nah, selain oh itu dia udah ini ya? kadang Udah tone-nya udah apa ya? Apa namanya? Udah template ya? ya udah pasrah juga kadang bang. Kadang nggak nyatu dia warnanya gitu. Coba Ya, awak tak sama abang. coba gini, abang belum tahu sih yang maksud Adam nih yang tone yang mana nih. Soalnya saya kalau mau menyatukan ini, saya ini manual biasanya pakai di ini apa namanya nih. Nah, di sini mainnya. Di sini semua, di solid color, di gradient, di brightness, level. Itu saya compare sendiri gitu kan. Kalau kayak yang Adam bilang tone itu saya paham. Sepertinya ini sama kayak Bruce Tool. Bruce Tool itu kan bisa download ya. Kalau tone itu kayaknya download ya. Betul nggak Adam? Iya bang. Dia di chat Nanti dia bang. Zip baru kita ekstrak sendiri ya kan? Nanti di chat dia kan. Memang Iya. dia warna kulit memang. Nah, coba nanti nanti selesai ini atau nanti kapan lah atau besok boleh Adam share screen biar sama-sama kita bahas. Oke ya? Oke bang, siap bang. Oke, ini kita lanjutkan yang ini dulu. Nah, coba kita lihat di sini poster Lazada ya. Saya lupa kan, kalau nggak salah poster Lazada. Biar kalian tahu arahnya kemana. Kita buat persis seperti itu dulu. Poster Lazada. Ulang tahun keberapa kemarin dia? Ke-9 ya? Ada tuh fotonya fashion nomor 1 gitu. Kayaknya kalian paham, kayaknya pada tahu lah. Mana ya? Lazada fashion nomor 1. Mana ya? Ada nggak sini? Ada. Ada, berarti saya salah lihat apa ya? Lupa saya. Nah ini ya. Nah intinya itu saya masih ingat bentuknya gitu ya. Intinya ini di foto ini ada angka 1. Ya angka 1. Nah saya kasih tahu triknya di sini untuk membuat poster seperti itu gimana sih caranya gitu ya. Nah ini saya kasih tahu. Nah ini foto yang udah kita crop ya dari yang ini tadi pakai pen tool, ini sama persis fotonya gitu ya. Kita close aja. Kalau udah paham terkait dengan pen tool, kalau mau nanya boleh di tengah-tengah ini tanya aja gitu ya. Jangan sampai selesai nanti takutnya kelupaan kalian nanyanya gitu ya. Nah kebetulan ini nggak ada contohnya, saya buat aja lah ya. Nanti boleh ditonton nih rekamannya. Kalau saya ada pakai saya upload di YouTube gitu ya. Oke, nah ini terus kita pilih font ya. Tahu ya, milih font di sini udah tau lah. Sekalian lihat, sekalian kalian belajar juga. Oke, kita klik angka 1. Ini nggak cocok sih. Cari font yang cocok. Nah, ini kayaknya lebih cocok. Ini kita perbesar sampai sebesar badan orangnya. Ya. Nah, ini sambil kalian ini paham kan ya? Saya dari tadi ngapain aja ya? Tadi setelah 1 kita klik Ctrl T. Ya, saya lupa pula jelaskan. Ctrl T. Nah, ini baru kita perbesar. Memperbesar ini agar dia ini kan kalau kita perbesar gini rusak dia kan? Berantakan kan? Caranya klik Shift ya, sambil kalian narik ini klik Shift. Biar ini tetap presisi dia, jadi tidak gini melebar. Jadi kebanyakan kebiasaan orang gitu kan, desain itu nggak memperhatikan kepresisian itu gitu ya, kepresisian ya, keseimbangan itu tadi ya, asal sembarangan tarik aja, yang penting pas-pas saya gitu kan, tarik gini. Nah itu sebenarnya
saya lupa apa nilai yang dilanggar di situ ya, ada materinya. Saya lupa apa nilai yang dilanggar di situ. Tapi yang pasti nilai kepresisian lah, bahasa sederhananya itu dilanggar gitu kan. Jadi poster juga harus presisi. Gini ditengok sebenarnya nggak enak gitu kan. Kalau orang awam yang tidak tahu seni mungkin atau tidak tahu desain, oh udah bagus itu gitu kan. Tapi kalau ke profesional malu kita bawa itu gitu kan. Nah ini ya, saya kasih tahu kuncinya tadi. Kalau mau memperbesar, dia mau kalian perbesar, jangan lupa klik shift gitu ya. Kalau mau memperbesar, oke, ini klik shift. Nah dia kan bentuknya tetap sama. Nah saya juga kasih tahu satu lagi nih, trik tambahan gitu ya. Nah di sini, ketika kita mau ubah objek ini gitu kan, atau mau membuat objek ini tetap ukurannya segini, apa ya bahasanya? Nanti kalian paham lah gitu. Nah, kita klik kanan gitu ya, klik kanan, kemudian convert to smart object. Ya, dalam artian kalau convert ke smart object ini, itu nanti bakal kita bisa timpain gambar di atasnya, bakal bisa kita potong gitu kan. Kalau nggak di convert ke smart object, dia nggak bakal bisa diapa-apain. Dia tetap dalam bentuk font. Tapi kalau sudah di convert to smart object, nah kita lihat, dia bakal jadi layer. Nah ini jadi layer nih namanya. Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Halo? Ini saya nggak Kelihatan Nur. Kelihatan ya? Oke. Nah coba kembali ya. Nah ini beda nih ya. Kalau ini tetap dalam bentuk teks gitu kan. Tapi kalau sudah convert to smart object seperti ini, jadi kalau kita mau olah seperti ini ya, asalnya dari teks atau asalnya dari lingkaran kayak gini gitu kan. Asalnya dari lingkaran kayak gini, biar dia polanya tidak berubah-ubah, tidak berubah lagi, kita harus klik convert to smart object gitu ya. Nah, kita delete. Oke. Nah, ini kalau kita seleksi pakai pen tool gini. Kita coba ya. Kayaknya nggak bisa. Make selection. Terus di delete. Dia harus convert. Oh ya. Ini harus convert. Kalau kita klik OK, ini otomatis terconvert deh nih. Nih. Kelihatan ya? Perubahannya. Coba kembali. Ya, dalam artian dia kalau dalam bentuk teks, kalau kita seleksi seperti ini, nah kita mau hapus, nggak bisa. Kalau kita klik OK, dia otomatis terconvert di sini. Saya nggak tahu kalau CS seperti itu atau enggak. Saya udah lupa karena udah kelamaan pakai di CC gitu ya. Nah ini dia. Ini otomatis langsung terconvert. Nah kita kontrol deselect. Ini untuk mendeselect ini ya. Seleksi tadi itu Ctrl D atau deselect ya. Deselection gitu ya. Atau Ctrl D aja. Nah ini udah nggak bisa lagi nih diklik nih. Udah nggak bisa dirubah jadi angka 2 lagi gitu. Karena dia udah jadi layer gitu. Paham ya? Terkait dengan perubahan ini, convert. Saya menjelaskan di convert to smart object. Kalau terkait dengan deselect dan lain-lain sebagainya tadi, nanti kita bahas di lain waktu ya. Tapi kalau kalian ada yang menangkap dan mengingat ya alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi ini kita sambil praktek sambil belajar. Nah, ini udah Bang, mau nanya Bang. Ya, gimana tuh? Itu kan tadi kita dari convert to smart object. Tapi kalau kita buat layer baru, terus kita combine sama yang layer baru itu kita klik merge layer, kan sama aja Bang. Merger yang mana tuh? Ini kan teks tadi tuh bentuknya. Terus misalnya ada buat layer baru. Bentar. Layer baru kosong. Ini. Oh, buat layer baru. Baru kita combine teks itu sama si layer itu, bisa juga kan? Layar ini perhatikan nih di kolom kita layar sama font. Layar sama font. Ini saya ketik fontnya. Kalau di CC itu masuk di layar. Nampak perubahannya nih? Ya, contoh saya kembalikan nih. Ini layar 3 kan? Kelihatan kan ya? Iya Bang. Kita combine nih. Tanpa di combine, dia udah jadi masuk di layar itu, udah jadi layar teks dia namanya. Paham? Itu ada perubahannya. Dia langsung jadi teks gitu. Kalau di CC, itu ya Dam ya. Jadi nggak perlu kita. Jadi bitmap dia. Itu kalau di Corel mungkin. Tapi kalau di sini kita buat layer baru
layar baru seperti ini perhatikan, ini layar ya, ini kosong nih kelihatan ya. Soalnya nggak bisa di zoom pula ini di bagian gini nih, nggak bisa diperbesar. Kelihatan ya teman-teman, adik-adik ya. Nah gini. Kelihatan bang. Kalau kita klik gini, dia langsung jadi layar teks gitu. Paham ya Dam ya? Jadi nggak perlu merger lagi. Maksudnya gini bang, dia kan tadi bentuknya itu jadi macam foto, jadi layar, bukan jadi itu kan tetap teks dia bentuknya. Bisa kita edit lagi kan? Iya. Tapi dia macam bentuknya macam convert to smart object gitu. Gitu. Ini pakai apa namanya? Tadi Adam bilang Merge layers, bisa juga merger down. Kan nanti dia bisa dibuat tuh ke bawah. Dia gabung sama layar yang kosong tadi dia. Jadi dia bentuk layar baru berbentuk foto. Dia nggak bisa diedit. Kalau kita dia teks kan bisa kita klik lagi kalau ingin. Oh paham, saya paham. Jadi gini ya, maksudnya si Adam ini gini. Merger layer itu yang mana ya? Nah ini ya. Ya bang, kayak gitu. Itu kan jadi satu layar deh tuh. Sebenarnya itu cara manualnya boleh seperti itu. Nah gini ya. Jadi kalau kita maksudnya si Adam tadi, adik-adik yang ada di sini boleh. Ya misalnya ini teks nih, saya buat teks ya. 1 gitu kan. Terus klik OK. Nah, kemudian buat layar baru di sini ya. Apa ini layarnya? Bulat gitu ya, bulat. Bulat hijau. Ya kan? Contoh. Ini di atasnya kita pindahin layarnya. Nah, ini. Seandainya nih kita mau satuin, kalau si Adam tadi caranya di blok dua-duanya, baru di merge layer. Itu boleh. Terus jadi bentuknya gini, bentuk layar, jadi nggak bisa diubah lagi gitu ya Adam ya. Itu ya benar bang, kayak gitu bang. Cara simpelnya kalau kita mau seperti ini, ya nggak perlu di merge layer sih, convert to smart object aja gitu. Kalau kita satu aja objeknya, kalau ada 2 objek yang berbeda mau dijadikan satu, boleh merger layer, boleh juga convert to smart object, sama aja sebenarnya. Itu ya Dam ya. Ya bang. Oke. Nah ini udah kita udah convert ya. Kalau udah convert itu seperti yang kita jelasin tadi, itu baru bisa diolah datanya. Nah kemudian di sini bakal kita jadiin ini lagi-lagi saya bilang nggak ada contoh posternya, jadi saya ini aja ya. Saya langsung praktekin aja. Nah ini langsung kita klik stroke ya. Ini ada rekamannya juga, boleh ditonton lagi nanti. Klik stroke. Stroke ini apa? Stroke itu adalah garis pinggiran. Jadi garis bingkai gitu. Nah kelihatan ya, muncul deh. Nah jadi kalau yang bertanya-tanya selama ini gimana ya cara buat ada huruf, ada garis pinggir-pinggirannya gitu kan. Nah ini udah terjawab mudah-mudahan. Kalau ada yang bertanya seperti itu, kalau enggak ya udah sih. Nah ini ya, ini boleh kita atur ukurannya berapa. Saya di sini pakai 27, ini relatif aja. Kalau kita lihat dengan ketebalan segini udah cukup indah gitu kan. Ya udah cukup. Nah nanti kalian bakal tahu nih tujuannya untuk apa ya. Nah setelah kita buat stroke gini, agar bisa dihapus lagi, kita harus convert to smart object lagi. Convert ya, baru klik. Tadi kemarin udah saya kasih tahu ya, eraser ya. Eraser. Nah, baru kita erasernya klik kanan dulu ya, klik kanan. Nah, di sini ada 3. Eraser tool, ada background, ada magic. Ya. Dan di sini kita gunain magic. Ya, nanti background saya jelasin fungsinya untuk apa. Backgroundnya untuk background lah utamanya. Tapi kalau di sini nih enaknya pakai magic tool. Saya paling sering tuh pakai magic eraser ya. Kalau yang lain sering pakai background ya silahkan. Ya jadi perlu saya jelaskan dari awal kemarin ya, udah saya bilang bahwasanya Photoshop, Corel atau desain ini banyak sekali caranya gitu kan. Ada yang 1 kali cara bisa, kayak tadi Adam ada yang butuh 2 cara seperti itu ya bisa gitu kan. Masing-masing punya trik gitu ya untuk mempermudah pekerjaannya. Nah saya biasa menggunakan Magic Eraser Tool. Nah kalau Magic Eraser Tool ya ini udah kita select tadi ya. Kemudian kita klik sini. Nah ini convert lagi gitu ya. Otomatis klik OK aja. Nah dia langsung terhapus. Sampai sini paham ya arah posternya ini bakal gimana bentuknya ya? Nah, Oke, sepertinya udah bakal kelihatan nih gimana bentuk posternya. Oke. Kemudian selanjutnya kita warnain. Ini saya udah kasih kemarin pen bucket. Pen bucket tool udah saya kasih ya. Udah Bang, untuk background. Nah ini ya untuk background, untuk ngecat ya.
Nah, ini settingan warnanya di mana? Biasanya ada yang di sini, ya. Jadi jangan bingung. Biasa ada yang di sini. Nah, kebetulan saya letakin di sini, ya. Letakin di sini warnanya. Nah, silakan pilih warna yang menurut kita pas lah, enak dipandang atau mana warna kesukaan kita lah. Terserah aja warna apa. Ini udah ada stroke-nya tadi, kita hilangin aja. Ya. Oke. Warna apa ya cocoknya? Ayo, ada yang order. Warna apa nih? Ada Merah, Bang, biar kayak Shopee. apa? Oren. Oh, biar kayak Shopee. Biar kayak Shopee. Oke, siap. Ini pendukung Cina kayaknya nih. Tiongkok. Cina rasis ya. Oke. Kiri komunis nih. Shopee punyanya orang asing gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, warnanya Shopee. Sebenarnya kita mau buat posternya Lazada tadi, kenapa jadi Shopee nih? Oke ya, ini dia. Oke, udah paham ya? Udah kelihatan ya? Sebenarnya kayak gini aja udah bagus nih. Ya, kalau ini aja udah bagus ya, kategori bagus. Tinggal nambahin teks, ya kayak gini nih. Udah paham ya arahnya ya? Nah ini. Kemudian tadi kalau kita mau olah lagi ini nih gini, nah ini nggak bisa langsung dihapus kalau nggak salah ya. Oh bisa, sorry salah saya berarti. Nah ini angka satunya ini kita arahin ya kursornya ya, arahin di sini boleh atau klik di sini move tool ini, kita klik yang mana yang mau kita hapus. Misalnya ini, nah, enaknya di CC itu gitu, langsung pilih di sini. Kalau di CS tuh harus nyari di sini. Ya nggak percaya coba tengok CS kalian gitu ya, dan lihat ini CC saya gitu ya. Nah ini diklik langsung pindah ya. Saya klik ini, lihat langsung pindah di sini. Saya klik ini langsung pindah. Kalau di CS itu harus nyari lagi kita di sini. Manual. Manual nyarinya. Oke, kita lanjut. Kita mau menghapus yang ini. Ya, tujuannya apa? Biar terkesan angkanya itu masuk ke bagian belakang kepala gitu ya. Nah ini terjawab ini. Bagi yang ada jadi pertanyaan gimana lah buat kayak gini, ternyata semudah ini gitu ya. Ini jadi dihapus. Oke, push ikutin ini ya. Nah misalnya nih ini kan sama-sama putih nih gitu kan, atau ini ketutupan nih, ini kan ketutupan nih, kita nggak tahu nih lengkukannya gimana. Nah untuk mempermudah kita kecil di sini ada opacity ini untuk mengatur transparansi atau apa ya, transparan tahu kan, ke transparannya sebuah layar. Nah ini bisa kita kecilin, nah sehingga dia lebih halus. Ini kan kelihatan nih apa sih namanya ini, background belakangnya, lekuk-lekukannya, jadi kita nggak meleset gitu kan. Nah ini bisa kita hapus perlahan ya, perlahan kita hapus. Nah ini juga kita hapus ya biar nggak kepotong wajahnya ya. Bang, mesti bagian kepalanya dihapus? Ya nggak mesti ya kan. Kalian kalau mau hapus di bagian sini juga boleh, tapi kan nggak nyambung gitu ya. Yang paling nyambung buat dihapus di sini yang mana? Ya kalian pikir sendiri. Emangnya nih, gitu kan. Jadi kayak kesannya masuk deh ke bagian belakang. Kalau angka 2, angka 3, angka 5, lain lagi ceritanya. Coba kalian simulasiin mana ya bagian pas dihapus ya. Coba deh kalau bagian ini kita hapus. Kan nggak nyambung kan ya. Wah, ini angka satunya kemana nih? Patah dia gitu kan. Nah, yang paling nyambung tuh sini. Oh, berarti ada ini. Kalau istilahnya ada layar yang ke arah belakang tuh angkanya masuk nih artinya. Nah, nih. Kalau saya perbesar. Ini insting aja sih. Nanti kalau angka-angka berikutnya nggak mungkin saya ajari semua kan sampai angka 10. Nah, ini kalian pahami sendiri lah kalau angka-angka berikutnya. Nah, ini dia ya. Nah, udah jadi seperti ini. Paham sampai di sini? Paham, Bang. Oh ya, Bang. Itu nggak dibengkokkan lagi, Bang. Apa yang dibengkokkan? Itu angka yang dekat kepalanya itu. Tapi bebas sih. Dibengkokkan mau gimana tuh? Boleh. Ya jadi kayak yang saya bilang tadi, ini kreativitas kalian lagi. Mau nanti dibengkokkan, mau gimana, boleh silahkan gitu kan. Kalau seandainya angka satunya mau digayain lagi dikasih motif, ya silahkan gitu kan. Kalau mau dikasih motif lagi, nah nanti ya materinya selanjutnya. Kalau Adam nih kayaknya udah biasa juga main di Photoshop, jadi agak tinggi bahasannya ya kan Dam. Nah ini kita
kita kasih pengertian dulu ke ke teman-teman kita yang lain ya, Adam ya, yang belum sama sekali nyentuh Photoshop. Nah, nanti itu kita bahas di materi selanjutnya. Ini bisa kita kasih motif, bisa. Misalnya di atas ini mau kita kasih batik-batik nih, motif batik bisa, tapi nanti gitu kan. Kalau saya kasih semua sekarang, muntah ntar yang belum pernah megang Photoshop nih. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Ini coba tool mana aja tadi yang nambah? Convert ya kan, satu malam ini ya. Kemudian satu lagi di ini function fx ini ya, stroke itu yang nambah malam ini ya. Nah, ini bisa kita gaya-gayain lagi, bisa kita tambah bayangan, bisa, tapi nanti nggak saya kasih malam ini juga ya, ntar muntah pula yang sama sekali belum pernah megang kan. Nah, kemudian teks ini udah saya kasih semalam juga. Apa mau kita buat kata-katanya nih tadi? Spesial. Shopee flash sale 12 ya, Shopee flash sale ya. Satu-satu sih ini cocoknya nih. Masa angka 1 12. Iya bang, kan bang. Gitu nih itu. Shopee flash sale boleh. Tulisannya Shopee kayak mana yang cocoknya? Shopee. Ya, ganti warna ini ya, tau ya di sini. Nah, ini sambil kalian perhatikan sambil menyimak. Nah, memperkecil fontnya di mana? Di sini. Ini dia nih. Nah, bisa ditarik gini. Atau diklik di sininya diganti langsung 12 contohnya. Diganti 100 contohnya. Tuh dia ya. Tapi rata-rata kalau udah main di senti kemudian resolusi ratusan 100 ke atas itu udah memang segini angkanya nih. Ya, jadi jangan sampai 100 besar fontnya. Kalau kalian buat 100 di Word udah segede apa nih, ya kan? Nah, jadi jangan heran. Kantong resolusi bang. Ya, makanya saya bilang tadi kalau udah resolusi 100 ke atas, ini angkanya udah jangan heran dengan angka segitu. Shopee kayak mana tulisannya? Oh, gini ya. Oke. Ini lah ya, fontnya Shopee sama ini ya, sama yang saya pilih ini ya. Shopee. Oke, ini tinggal main di font aja lagi. Nih kita perkecil aja lagi pakai Ctrl T ya. Kita perkecil. Kemudian biasanya apa? Flash sale ya. Flash sale. Fontnya typeface. Pakai ini aja, glitch. Oke, font glitch aja kita ya. Flash sale. Ya. Nah, ini bang, gimana bang? Bisa nggak bang kita buat warna-warni? Bisa, nanti kita pelajarin gitu kan. Nah, oke. Shopee flash sale 1 ya. Kurang satu lagi angkanya, satunya nih. Angka satunya boleh kita akalin. Sebenarnya udah nggak pas ini kan. Harusnya 44 nih yang flash. Apa? Shopee sekarang 44 ya kan. Nah, kita tambahin aja satu lagi. Kita tambahin aja satu lagi nih. Angka satunya kita tambahin. Ini adik-adik yang lain kalau bisa sama kayak Adam nih aktif ya nanyanya. Jadi kalau yang nggak paham ditanya. Kalau si Adam nih udah paham nih saya lihat nih. Jadi pertanyaannya udah tinggi-tinggi. Nanti saya kasih jawaban semuanya, yang lain yang bingung takutnya. Nah ini satu-satunya boleh kayak gini ya. Wah, udah bisa jadi desainer Shopee kalian nih, siapa ini? Betul bang Denny? Udah bisa jadi desainer Shopee. Iya, abis ini langsung rekrut. Langsung di endorse, rekrut. Amin gitu ya. Kok bisa? Oh, nah ini ya. Nah, kalau bisa, ini saya kasih masukan juga. Kalau bisa, kalau kita mau buat stroke seperti ini, sebelum kita buat stroke, kalau bisa warna layernya ini bedakan sama warna yang bakal kita jadikan stroke. Misalnya stroke kita warnanya mau putih nanti, garis kita mau putih. Jangan ini ya putih. Kenapa? Kalau kita hapus, ya kan? Nah, tambah stroke lagi. Kalau kita hapus ya hilang semua gitu kan. Kalau bisa berlawanan, yang berlawanan jauh. Misalnya putih dengan hitam, kan jauh nih berlawanannya. Hijau dengan merah gitu. Nah, ini kan jauh nih. Tapi kalau kayak yang dekat-dekat merah ini sama yang ini nanti kadang-kadang bisa ngikut, tapi kalau ini enggak sih ya. Nah ini kita kasih warna yang berlawanan, jadi paham ya maksud saya. Jadi kalau bisa kalian kita cari warna yang berlawanan.
Nah, kita kasih stroke lagi, atur berapa. Nah ini enaknya di CC, saya nggak tahu di CS atau di lainnya, tapi kayaknya sama ya. Enaknya itu dia settingan yang sebelumnya itu masih tersimpan. Nah ini yang tadi ini 27, jadi sehingga kalau kita buat baru lagi tetap presisi gitu ya. Nah, jadi ini tinggal kita klik OK. Tuh. Kemudian selanjutnya sama kayak yang tadi, klik kanan, convert to smart object, kemudian kita klik ini eraser tool, pakai yang magic lagi. Nah kita klik tengahnya. Nah ini ya. Oke, udah jadi nih, udah keren nih. Yul, ambil nasi Yul. Jangan gitu ya. Oh, nasi apa itu diambil tuh? Ini yang di rumah makan kayaknya. Bang, gila bang, dia bang. Ada. Astagfirullah. Oke. Nah ini bisa kita inilah ya. Ini bisa kita hias-hias sendiri. Apalagi yang mau kita hias? Kayaknya udah. Kasih glitch bang, di stroke-nya bang, biar kayak editor berkelas. Ya. Kasih glitch apa? Glitch warna-warni di sini ya? Di stroke. Oh salah, ntar orang ini bingung lagi. Oke, di sini aja. Oh kita gini aja, kita kasih ini aja. Kita kasih apa ini namanya? Kita kasih rectangular tool aja ya. Ellipse tool di belakangnya. Warnanya apa ya yang cocok? Kuning kali ya. Nah, ini masuk. Nah, ini ya salah satu yang buat pusing juga di desain itu pemilihan warna gitu. Oranye ini maksudnya sama apa gitu. Itu harus kita pikirkan juga. Ya. Nah, ini. Sorry. Ya. Oke, Shopee Flash Sale. Oke, jadi 2 tools ya tambahan malam hari ini ya. Convert to Smart Object, terus lagi stroke. Ya, mau ditambah lagi? Biar saya, kalau ditambah lagi bisa kita perbagus lagi nih gitu. Tambah lagi lah ya. Nah, di Flash Sale ini ya kita klik edit. Oh, transform kemarin udah saya kasih ya, transform ya. Nah, ini transform ini untuk buat style daripada tulisan kita gitu ya. Atau style daripada vektor kita gitu. Vektor. Gambar. Ya, kemudian klik skew, boleh pakai skew ya. Nah, ini kita bisa miringkan. Ini ya, cell. Diskon up to 50% biasa ya, atau 90% gitu ya. Diskon up to ini silahkan kreativitas sendiri. Intinya toolsnya udah saya kasih ya, untuk buat ini pakai teks, untuk buat ini pakai ini gitu ya. Nah, oke, saya tambahin lagi nih. Untuk mengatur ini, apa namanya nih, jarak ini, gitu ya. Jarak ini, silahkan klik ini. Ini ada tersedia di Windows ya, di Windows. Apa namanya? Aduh, kok agak kabur kata saya. Apa sih ini namanya? Kok saya lupa? Karakter itu ada di Windows harusnya. Nah ini ya, nah ini. Karakter. Jadi kalau nggak muncul kalian boleh klik Windows. Kalau di CS juga sama. Nah ini karakter. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk men-set. Nah ini fungsinya untuk memperbesar, untuk memperkecil. Kemudian kalau ini mengatur spasi. Jadi kalau di Word itu ada namanya spacing 1,5, 1,6. Nah di sini bisa di set mau seberapa jauh. Nah ini dia. Tuh ke bawah ya. Seberapa jauh ke bawah. Nah ini fungsinya ya. Kemudian kalau yang ini udah kelihatan nih, up sama low gitu ya, up to down gitu ya.
Nah nih, ini kita bisa atur. Nah dia narik ke atas tuh fontnya gitu ya. Cuman ini kita kembalikan. Nah kita gunain di sini yang ini tadi ya untuk ngatur ini. Karena di Photoshop itu ya di Corel juga saya rasa sama, tapi saya nggak tahu di mana settingan ini untuk mengatur jarak ini. Nah beda ukuran dia bakal makin mepet nih. Kalau nggak percaya kita tes. Nah di sini kita naikin nih ukurannya nih. Makin lama makin mepet tema tuh. Lama-lama numpuk dia. Makanya harus kita ganti settingan jarak spasinya di sini. Ya. Nah, itu dia ya. Kita kembalikan. Paham ya? Yang nggak paham, Bang ulangi Bang. Gimana tadi Bang gitu? Boleh. Jangan besok bilangnya, Bang ulangi kemarin Bang. Oh, aduh. Ampun saya ntar. Ya. Diskon up to 90%. Ini pakai font standar aja. 90 mana nih persennya nih? Nih. Up to 90%. Nah biasanya boleh ya ditambah di sini apa kayak promo apa boleh ya diatur aja ntar. Silakan kreativitas masing-masing. Diskon up to 90% boleh pakai SKU lagi pengatur. Ya. Oke, enter. Ini ya. Ini biasanya ditambah titik nih untuk menandakan bahwasannya ini pemisah. Kita atur warnanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah jadi poster kita. Sesederhana itu ya. Tapi kalau kalian bisa kreatif ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, ya boleh kayak yang ini tadi cara memasukkan ini ke sini, ya itu udah bisa sangat banyak sekali gitu kan. Nah seperti ini. Kita lihat contoh-contoh poster ya. Di Google yang mana yang bisa menggunakan tools-tools yang saya kasih tadi. Wah ini bisa kali nih udahannya harusnya nih, udah bisa kali nih ya, itu dia. Mana lagi ya? Nah ini ya, lihat nih, dia kan kayak duduk nih, padahal nih dia duduk di bangku nih, ya kan? Terus di crop, dimasukin ke sini, jadi seolah-olah duduk di huruf G. Ini udah bisa kalian buat, kan? Jadi bisa silakan searching sendiri. Nah kayak gini, nih, nah, ini kan masuk nih, ya. Nah itu kreativitas lagi, itu toolsnya sama tuh, sama yang saya kasih tadi, triknya juga sama. Nah ini, ya, oh ini yang keduanya masuk nggak nih? Nggak ya. Nah jadi macam-macam ya bentuknya ya. Nah di cover majalah tuh rata-rata biasanya gitu tuh. Misalnya nama majalahnya apa, terus masuk di kepala orangnya. Nah ini salah satunya juga nih, ya kan ini seolah-olah masuk nih, ya paham ya sampai sini ya. Oke silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Bang mau nanya Bang. Oke silakan. Ada penggunaan tools slash tool. Selain untuk ngambil beberapa layar dalam satu gambar, dia fungsinya apa lagi? Selain apa tuh? Kan motong-motong tuh jadi beberapa layar. Slash tool itu kan dia fungsinya kan untuk motong-motong satu gambar jadi beberapa layar kan. Nah, selain itu fungsinya apa lagi Bang? Slice tool ya. Saya nggak, jujur saya nggak pernah gunain slice tool. Dan menurut saya penggunaannya juga sangat jarang kalau di keperluan saya pribadi gitu kan. Di keperluan saya sehari-hari itu sangat jarang digunain slice tool gitu. Jadi kalau selain daripada motong, saya belum pernah coba tuh Adam untuk apa lagi. Jadi saya nggak mau mande-mande ya jawabnya ya. Kalau saya nggak pernah pakai, saya nggak gitu. Oke Adam. Oke Bang, baik Bang. Bahkan nggak pernah kayaknya saya pakai slice tool sepanjang saya gunain Photoshop gitu kan. Kalau mau ngemotong lagi,
memotong ini layar-layar kayak tadi rata-rata saya pakai pen tool aja karena rapi kan. Itu sih. Oke Adam, yang lain ada yang mau tanya lagi? Adam udah berapa lama main di Photoshop? Halo Adam? 8 bang. Udah 8 tahun ya? Berarti Iya, sejak SD ya? Iya bang. Wah kayaknya lebih lama Adam nih.